Sekarang saya berada di depan KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya, kita mendesak KPK untuk berani membela rakyat. Kenapa KPK berani? Karena saya lihat KPK masih ragu-ragu. KPK masih belum yakin tentang kasus-kasus korupsi, terutama yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya atau Wahai KPK, kami tunggu. Dan yang terakhir, apabila Bapak Jokowi itu tidak digaji oleh rakyat Indonesia, saya minta sebelum Anda dilengser. Saya berada di depan KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarap Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Tapi Anda adalah Polisi Republik Indonesia, bukan POLRC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan program, sesuai dengan prosedur. Jadi gini, hari ini kita bersama-sama diinisiasi oleh kelompok yang disebut gladiator, ya. Kita mendesak KPK untuk berani membela rakyat. Kenapa KPK berani? Karena saya lihat KPK masih ragu-ragu. KPK masih belum yakin tentang kasus-kasus korupsi, terutama yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya atau oleh keluarganya, oleh dinastinya selama lebih dari 10 tahun terakhir. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Said itu, bahwa banyak sekali pembukaan ratusan hektar atau bahkan ribuan hektar hutan, tapi tidak jelas penggunaannya untuk apa. Demikian juga pembangunan IKN, ibu kota Nusantara, yang sekarang juga nggak jelas mau untuk apa. Ya, katanya mau jadi ibu kota politik tahun 2028, tapi kan nggak jelas ibu kota politik itu apakah nanti trias politika pindah sana. Itu kan biaya besar lagi. Padahal biayanya kan 468 triliun. Yang itu harus dihabiskan untuk IKN dan hanya nggak jelas untuk apa. Nah, sekali lagi kita memberikan penguatan moral kepada KPK di bawah Pak Budi, ya, untuk supaya bebas setiap itu, untuk supaya yakin, ya, meskipun dia dan jajarannya itu dipilih zaman rezim Jokowi, tapi kalau dia mau berpihak kepada rakyat, dia mau kembali gunakan hati nurani, insya Allah rakyat akan mendukung, dan insya Allah juga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membersamai KPK. KPK ini gedung rakyat, gedung kita, dan kata Pak Prabowo, korupsi kan harus dikejar, nggak usah jauh-jauh sampai ke Antartika, antar kita korupsinya ada. Jadi makanya kami bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, ada para purnawirawan TNI, ada juga mak-mak yang luar biasa, ada juga senior-senior pergerakan, dan tidak hanya dari Jakarta loh, ya. Saya tadi menyaksikan sendiri bagaimana mereka datang dari Lampung, dari Surabaya, dari Malang, dari Jambi, dari Bandung, Makassar, itu luar biasa. Kita datang bersama-sama punya satu semangat. Sebentar lagi tanggal 20 Oktober adalah setahun pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo, tolong ya, dengarkan suara kami. Kami cinta Anda, kami cinta Republik ini, tapi jangan biarkan kami bergerak sendiri. Kalau Bapak tidak tegas, Bapak tidak berani melawan kekuatan-kekuatan oligarki. Saya kira itu tujuan utama. Selain melakukan upaya aksi massa pada hari ini, upaya secara resmi kita lakukan. Kita juga masukkan surat resmi, kita dorong juga misalnya ketika ada surat yang sudah kami berikan beberapa tahun lalu. Saya waktu itu bersama Pak Abraham Samad, bersama Pak Said Didu, bersama tokoh-tokoh yang lain, juga Pak Petrus Celestinus, Pak Eros Jarot juga sudah memasukkan surat resmi berisi tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Makanya kita tetap dengan tagar, ya, adili Jokowi dan makzulkan Gibran.
Karena kalau itu terjadi, insya Allah Republik ini akan lebih damai, akan lebih aman sejahtera, dan rakyat kembali kemudian berwibawa kembali, rakyat kembali mendapatkan kesejahteraan. Info dari UBED itu bagaimana itu? Info dari UBED bagus sekali, cuman kan KPK ini belum berani gitu loh, masih belum yakin. Padahal kan data kita support terus, termasuk saya juga sudah support soal pesawat pribadi tadi. Jadi semuanya harus ada. Kita juga himbau masyarakat, kalau bapak-bapak punya data, ayo berikanlah, sorong kepada KPK. KPK tentu akan menerima dengan baik, dan KPK kemudian akan menjalankan itu sesuai dengan amanat yang kita berikan kepada.